Kabar gembira, pemerintah ubah skema gaji pensiun. Siap-siap ada 2 kriteria penerima gaji pensiun di 2025. Lantas, apakah Bapak Ibu akan termasuk ke dalam kedua kriteria ini? Serta kita juga akan bahas terkait dengan apa untung ruginya dengan skema pensiun baru yang akan diterima oleh Bapak Ibu sekalian. Siap-siap, pensiunan dapat 1 miliar rupiah untuk kriteria berikut ini. Bapak Ibu, sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa pemerintah tengah gencar melakukan perombakan skema fully funded. Bagaimana rencana baru untuk pembayaran uang pensiun ini? Kita bahas dalam video kita kali ini di hari Jumat 16 Mei 2025. Selama ini, pemerintah membayar uang pensiun untuk para pensiunan pegawai negeri sipil menggunakan skema PSYugo. Yang mana melalui skema tersebut, uang pensiun PNS akan didanainya sepenuhnya melalui APBN atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara selama 10 hingga 15 tahun setelah PNS tersebut pensiun. Beberapa waktu terakhir, skema PSYugo sempat dikaji ulang oleh para pejabat negara. Pasalnya, skema ini memiliki beberapa kekurangan, salah satunya adalah bisa membebani APBN dalam jangka panjang. Maka dari itu, pemerintah mulai membuat wacana untuk mengganti skema pembayaran uang pensiunan PNS dengan sistem fully funded. Pada sistem pembayaran uang pensiunan PNS, skema fully funded merupakan metode pembiayaan yang dilakukan dengan cara diangsur bersama-sama melalui iuran para peserta untuk memenuhi besaran dana yang diperlukan dalam pembayaran uang pensiun. Dalam hal ini, pihak yang berkewajiban untuk membayar iuran tersebut adalah PNS aktif serta pemerintah selaku pemberi kerja. Dana yang terkumpul ini nantinya akan diinvestasikan di lembaga terkait, kemudian diambil setelah pegawai tersebut sudah memasuki masa pensiun. Dengan demikian, uang pensiun PNS tidak akan membebani APBN negara di masa mendatang. Sistem fully funded untuk pembiayaan uang pensiun PNS memang menjadi sebuah topik yang cukup hangat beberapa waktu belakangan. Namun hingga saat ini, para pensiunan masih bertanya-tanya kapan pembaruan skema yang akan digunakan untuk pembiayaan pensiun ini diberlakukan. Ternyata ada pro dan kontra skema fully funded untuk PNS ini. Selain tidak membebani APBN, skema fully funded untuk jaminan pensiunan PNS ini juga disetujui oleh sebagian orang karena membuat nominal uang pensiunan cenderung lebih besar. Pasalnya, skema ini bekerja dengan cara memanfaatkan dana yang sudah diinvestasikan selama pegawai masih aktif bekerja. Jadi, ketika sudah memasuki masa pensiun, pegawai bisa mendapatkan hasil dari investasi tersebut. Di sisi lain, skema fully funded juga menimbulkan kontra bagi beberapa pihak. Karena menggunakan sistem investasi, skema ini akan memiliki risiko investasi yang berpotensi mempengaruhi uang pensiun yang akan didapatkan. Selain itu, skema pembiayaan fully funded juga berpotensi meningkatkan beban pendanaan dari pemerintah, terutama jika tingkat kenaikan gaji PNS lebih besar dari tingkat hasil investasi real. Lonjakan PNS yang memasuki masa pensiun di waktu tertentu juga turut berkontribusi pada peningkatan nilai pendanaan uang pensiun yang perlu dibiayai oleh negara. Lantas, apa untung ruginya skema pensiun PNS ini dilakukan perubahan? Sebelum kita bahas terkait siapa saja yang akan menerima perubahan ini, ada 2 kriteria penerima gaji pensiun di 2025. Nah, pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti Trubus Rahadiansah mengatakan pemberian dana pensiun yang langsung digelontorkan kepada para pensiunan ASN tentu lebih memberikan kesejahteraan. Dia menilai uang tersebut bisa dipakai untuk modal usaha ketimbang hanya disimpan di kas negara. Kalau saya lebih cocok langsung bayar semua saja, karena bisa usaha atau bisnis, kata Trubus. Perlu diketahui,
Pembayaran uang pensiun ASN saat ini menggunakan skema pay-as-you-go. Secara ringkas, dalam skema ini, dana pensiun ASN diperoleh dari iuran sebesar 4,75% dari gaji pokok yang dikelola PT Taspen. Sementara, sebagian lainnya berasal dari APBN. Dana pensiun ini nantinya akan dibayarkan per bulan kepada PNS yang sudah pensiun sebesar gaji pokok jabatan terakhir. Nah, adapun keuntungannya, Trubus menilai skema pemberian uang pensiun secara gelondongan itu juga bisa mencegah korupsi dalam pengelolaan dana pensiun abdi negara. Dia mengutip kasus-kasus korupsi yang terjadi di PT Taspen maupun Asabri. Sebenarnya ada yang bilang lebih baik dikelola negara untuk investasi, tapi repotnya tabungan pensiun malah dikorupsi, kata dia. Di sisi lain, pengamat kebijakan publik Agus Pambagio kurang setuju dengan skema fully funded. Dia menilai kesadaran masyarakat termasuk ASN untuk berinvestasi masih minim. Dia khawatir pensiunan yang tiba-tiba mendapatkan uang banyak justru akan menghabiskan duitnya untuk kebutuhan yang konsumtif. Dia mengatakan, skema pemberian pensiun setiap bulan diciptakan bukan tanpa alasan. Menurut dia, skema itu dibuat agar para pensiunan PNS mempunyai pendapatan tetap setiap bulan, walaupun jumlahnya tak banyak. Nah, itu adalah sederet untung ruginya perubahan skema pensiun. Dan siapa saja yang akan menerima? Ya, ini lagi ya, kita masuk di informasi utamanya. Siapa saja dua kriteria penerima gaji pensiun di 2025 setelah perubahan. Skema iuran pasti atau fully funded yang membuat pensiunan ASN atau PNS bisa dapat 1 miliar hanya berlaku untuk yang baru direkrut. PNS lama masih menggunakan skema pay-as-you-go. Anak-anak yang baru direkrut masuk ke defined contribution atau skema pensiunan terbaru, fully funded. Yang kadung atau sudah terlanjur, defined benefit tetap dilanjutkan. PNS atau ASN yang baru ikut sistem yang baru, kata Deputi Bidang SDM Aparatur Negara Alex Denny pada waktu itu. Nah, jadi di sini bisa kita lihat bahwa dua kriteria penerima pensiun setelah adanya perubahan gaji pensiun, ada dua kriterianya adalah pensiunan lama dan pensiunan baru. Jadi menurut kata Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Informasi Birokrasi Kemenpan RB Alex Denny pada waktu itu, skema iuran pasti atau fully funded itu untuk pensiun atau PNS lah untuk yang baru direkrut. Nah, jadi PNS baru itu akan menerapkan sistem fully funded nantinya. Sedangkan pensiunan lama, PNS lama yang masih menggunakan skema pay-as-you-go tetap menggunakan sistem yang lama. Jadi PNS baru ikut yang baru, PNS lama atau pensiunan lama tetap menggunakan sistem lama. Nah, itulah dua kriterianya, ada PNS baru dan pensiunan atau PNS lama. Ini berdasarkan kata Alex Denny pada waktu itu. Dan bagaimana penerapan ke depannya, tentu kita akan menunggu arahan barunya. Ya, arahan baru dari pemerintah. Sampai diterbitkannya aturannya, barulah kita jelas siapa saja sebenarnya dua kriteria penerima pensiun ini. Siapa saja kriteria-kriteria penerima pensiun atau perubahan gaji pensiun ini.